tidak ada bau busuk yang tercium dari mayat-mayat yang disemayamkan di sekitar pohon tarumenyan tersebut. Begitulah sejarah singkatnya. Oke guys, welcome back to my channel Rian Priyandana Official. Gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang udah nonton konten gue sebelumnya. Thanks juga buat kalian yang udah komen, like, dan subscribe. Buat kalian yang belum komen, buat kalian yang belum like dan belum subscribe, dipersilahkan. Karena itu juga membangun sesuatu hal yang positif buat gue buat terus belajar untuk bikin konten. Ya, kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang agak berbeda dari konten gue yang sebelumnya. Kali ini tuh kayak ada bumbu-bumbu mistis yang berbau-bau, ya katakanlah mistis lah ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang nggak biasa menurut gue. Mungkin juga bagi kalian setelah kalian dengar cerita gue nanti. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, kita saksikan dulu yang berikut. Misteri makam Desa Trunyan. Desa Trunyan sendiri terletak di Kintamani, Bali. Jadi, ada hal yang berbeda menurut gue ya, dari cerita gue kali ini. Selain berbau mistis, si makam yang ada di Desa Trunyan ini sendiri nggak kalah ngerinya, guys. Karena kenapa? Kalau biasanya yang kalian lihat, kita layaknya orang biasa, makam itu ketika orang meninggal, si mayat itu akan dimasukin ke dalam liang lahat, lalu dikubur. Berbeda nih dengan kepercayaan di Desa Trunyan, khususnya bagi warga Desa Trunyan yang menganut kepercayaan leluhurnya tersebut. Caranya gimana? Jadi, untuk mencapai makam tersebut, kita turun dari pesawat, kalian nyampe di Denpasar dong. Terus, nyampe di Denpasar, kalian lewat darat lagi menuju Kintamani selama kurang lebih 2 jam. Nah, setelah kalian sampai di Kintamani, kalian harus menyeberang lagi dengan speedboat ke menyeberangi Danau Batur yang sebenarnya makam itu sendiri itu terletak di pinggir danau tersebut. Nah, disitulah makam Trunyan berada. Nah, setelah itu, ketika kalian sudah masuk ke dalam gerbang, di sebelah kiri kalian akan menemukan beberapa patung semacam welcome sign. Ya, ibaratnya kayak patung selamat datang lah, katakan. Yang juga sebenarnya dipercaya dari beberapa literatur yang gue baca, dari beberapa sumber yang gue dengar, dipercaya juga patung itu sebenarnya ada isinya. Jadi kalau menurut gue wajar-wajar aja sih, karena itu juga tempat yang keramat gitu. Nah, ketika kalian jalan lurus lagi ke depan, kalian langsung akan disuguhkan pemandangan, yaitu sebuah pohon yang menjulang tinggi ke atas. Itulah dia pohon tarumenyan. Nah, apa itu taru? Taru itu adalah pohon, menyan itu wangi. Jadi, singkatnya gini, pohon yang mengeluarkan wangi. Yang dipercaya hanya ada satu di dunia. Bukan di Indonesia loh ya, hanya ada satu di dunia pohon berjenis ini. Menurut legenda dari masyarakat Desa Trunyan, berawal dari seorang pangeran Surakarta Solo yang sedang melakukan perjalanan dengan berlayar. Dia lalu mencium bau wangi yang amat sangat semerbak, yang akhirnya diketahui berasal dari pohon tarumenyan. Setelah sang pangeran menemukan pohon ini, dia juga bertemu dengan seorang dewi yang konon katanya juga dipercaya sebagai penunggu pohon tarumenyan tersebut. Lantas sang pangeran pun jatuh cinta karena sang dewi ini terkenal dengan parasnya yang jelita, cantik. Dia berniat menikahi dewi ini dan diberikan beberapa syarat yang salah satunya adalah ketika dia menikah, dia tidak bisa lagi keluar dari pulau ini dan harus mau menjadi pemimpin di daerah ini. Nah, jadi ketika mereka menikah, belakangan dikenal pangeran ini dengan nama Ratu Sakti Pancering Jagat dan sang dewi juga dikenal dengan nama Ratu Pingit Dalam Dasar. Disitulah awal mulanya namanya Desa
Trunyan yang diambil dari nama pohon itu sendiri, yaitu pohon Tarumenyan. Lalu sang pangeran mendirikan kerajaan kecil di desa Trunyan itu, dan dia memerintahkan kepada rakyatnya, khusus warga atau masyarakat desa Trunyan, ketika ada yang meninggal, mereka tidak lagi dikuburkan di tanah, tapi mereka hanya disemayamkan atau diletakkan di sebelah sisi pohon Tarumenyan tersebut. Karena pangeran ini percaya kalau wangi-wangian ini masih terus keluar dari pulau, ibaratnya ini pangerannya itu berniat melindungi rakyatnya ya, dan melindungi si pohon Tarumenyan ini. Dia tidak ingin wangi-wangian ini diketahui oleh orang luar lah, ibaratnya gitu. Jadi kalau kita pikirnya secara logika, seharusnya mayat-mayat yang sudah meninggal itu mengeluarkan bau. Tapi karena bertemu dengan wangi yang dikeluarkan oleh pohon Tarumenyan yang amat sangat kuat ini pun, si baunya ini pun menjadi netral. Begitulah sejarah singkatnya. Nah, metode pemakaman seperti ini masih sampai saat ini dilakukan oleh warga desa Trunyan. Siapa yang boleh dimakamkan di makam desa Trunyan ini? Pastinya adalah hanya warga desa Trunyan asli. Itu udah ketentuannya. Nggak akan pernah ada warga dari desa lain yang dimakamkan di area pemakaman keramat ini, itu nggak ada. Dan ketika ada warga yang meninggal, warga desa asli Trunyan loh ya, semua barang-barang dia semasa hidup itu juga akan dibekali kepada si jenazah ini. Jadi barang-barangnya itu juga akan ikut diletakkan di sebelah jenazah yang meninggal ini. Dan sampai saat ini, dari dulu sampai saat ini itu tidak pernah berubah. Hanya ada 11 tempat penyemayaman jenazah di area pemakaman di sekitar pohon Tarumenyan ini. Jadi, setelah jenazah-jenazah yang tadi sudah disemayamkan, dia akan dibiarkan selama-lama mungkin sampai terurai dengan sendirinya. Nah, kita tahu, seperti yang tadi gue bilang, hanya ada 11 slot makam. Ya, 11 slot makam yang apabila penuh, tapi kalau ada jenazah baru yang meninggal, otomatis akan dipilih jenazah yang paling tua, maksudnya yang paling lama. Nah, dilihat kondisinya, apakah ketika itu jenazahnya sudah terurai. Kalau memang sudah terurai secara utuh, maka jenazah itu akan dipindahkan, digantikan dengan jenazah yang baru. Nah, jenazah yang lama itu akan dipindahkan ke sisi sebelah kiri, dan tengkorak kepalanya akan disusun di sisi sebelah kanan penyemayaman jenazah, disusun secara rapi. Begitu kira-kira. Jadi bagi warga masyarakat desa Trunyan yang ketika dia meninggal dan boleh melakukan metode pemakaman seperti ini, tentu ada syaratnya. Pertama, bagi mereka yang benar-benar meninggalnya itu karena sakit. Sakit dalam kategori di sini misalkan mereka sudah tua. Mereka sakit, lalu mereka meninggal. Tapi nggak hanya berhenti sampai di situ. Mereka juga harus sudah menikah. Dan mereka tidak sakit, tidak mempunyai riwayat penyakit yang menular. Dan apabila ada masyarakat desa Trunyan yang sudah meninggal, biasanya itu para kaum lelaki itu akan menyiapkan segala sesuatunya. Mulai dari pembuatan sangkarnya yang berupa dari anyaman bambu, terus mempersiapkan bekal-bekal mereka, barang-barangnya, dan hanya boleh warga laki-laki yang mengantarkan jenazah ini ke tempat penyemayamannya di area pemakaman pohon Tarumenyan tersebut. Lalu bagaimana yang ketika keluarganya meninggal? Misal sang suami meninggal. Biasanya kan kalau di kita, misalnya suaminya meninggal, istrinya ikut nganterin sampai ke pemakaman. Beda cerita dengan peraturan yang ada di desa Trunyan. Apabila misalnya nih ya, ambil contoh kecil aja, suaminya meninggal, sang istri tidak boleh ikut mengantarkan ke area pemakaman, dilarang
masuk ke area pemakaman. Kenapa nggak boleh? Balik lagi, itu memang sudah peraturan mereka. Karena dipercaya apabila peraturan ini dilanggar, ada perempuan yang ikut, entah itu istrinya, anaknya, atau siapapun itu, akan berdampak buruk. Dipercaya mereka yang garis keturunan keluarga mereka itu akan mendapatkan kesialan. Begitulah kepercayaan mereka. Bagaimana dengan jenazah? Ya, kita nggak tahu ya cara kita meninggal seperti apa. Seperti tadi gue bilang, yang boleh melakukan metode pemakaman seperti ini, pemakaman keramat seperti ini, hanya yang meninggalnya yang baik-baik aja. Kayak yang gue bilang barusan. Tapi bagaimana yang meninggalnya, kategorinya meninggal yang tidak wajar? Misal, dia bunuh diri, atau dia kecelakaan, warga desa Trunyannya loh ya. Nah, itu mereka tidak bisa masuk dalam kategori pemakaman seperti ini. Dan misalkan lagi, bayi yang baru lahir, atau dia remaja, ataupun dia dewasa tapi dia belum menikah, itu juga nggak bisa dilakukan metode pemakaman suci seperti ini. Fakta yang menarik lagi adalah warga desa Trunyan itu memiliki kepercayaan tentang yang namanya reinkarnasi. Yang itu juga ada korelasinya dengan cara mereka dimakamkan. Gimana Bang? Jadi gini, yang meninggalnya baik atau dikategorikan itu meninggal suci, mereka dipercaya waktunya akan lebih singkat untuk melakukan proses reinkarnasi. Ibaratnya, yang meninggal ini kakek. Nah, ketika dia meninggal dengan secara yang wajar dan disemayamkan dengan metode yang mereka lakukan, dia lebih cepat proses reinkarnasinya. Bisa jadi nanti mereka ini akan jadi berinkarnasi sebagai cucunya, gitu loh. Nah, bagaimana Bang yang meninggalnya nggak wajar? Terus mereka nggak reinkarnasi? Nggak. Mereka tetap dipercaya akan reinkarnasi, tapi mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Bahkan desas-desusnya yang tidak wajar ini, mereka memakan proses itu sekitar ya bisa belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Nah, itu kita nggak ada yang tahu, gitu loh. Itulah kepercayaan dari mereka, pemahaman mereka tentang reinkarnasi yang dilakukan. Kok yang dilakukan sih? Bukan yang dilakukan. Pemahaman budaya mereka tentang metode-metode pemakaman yang nanti akan berhubungan dengan cara mereka bereinkarnasi selanjutnya. Oke guys, jadi tadi beberapa fakta menarik yang bisa gue informasikan ke kalian semua. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Buat kalian yang pengen berbagi pengalaman kalian, siapa tahu kalian udah pernah mengunjungi desa ini, boleh komen di bawah. Dan buat kalian yang belum, mudah-mudahan informasi yang gue berikan ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, hidupkan tanda loncengnya, supaya kalian dapat update terus dari konten-konten gue yang berikutnya. Semoga kalian sehat-sehat aja, selalu stay safe. Ciao.